Presiden Prabowo secara belak-belakan menekankan bahwa Indonesia harus siap menghadapi kesulitan imbas konflik di Timur Tengah. Lantas sejauh mana masyarakat ini juga harus bersiap dan seberapa besar dampak yang akan ditimbulkan bagi Indonesia? Kita bergabung dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Selamat siang Pak Agung. Selamat siang Mas Beni, pemirsa semua. Ya, terima kasih sudah bersama dengan kami. Langsung saja, Pak Agung, ini pernyataan Presiden Prabowo ini cukup belak-belakan terkait dengan Ya, kita harus siap begitu ya. Nah, menurut Anda bagaimana nih Pak Agung? ya, ada 4 hal yang saya baca dari pidato beliau kemarin ya. Yang pertama soal pentingnya persatuan nasional menghadapi segala macam resiko konflik maupun geopolitik, geostrategis yang penuh dengan ketidakpastian. Yang kedua, yang paling utama bagaimana kita sebagai bangsa tetap optimis, Mas Beni ya. Apapun Baik, situasinya, ya kita punya resources yang cukup mumpuni untuk merespon itu. Apakah soal kita punya ya kesempatan untuk mencapai swasembada energi, swasembada pangan, swasembada air dan resources yang lain. Jadi saya melihat mitigasi ini penting disampaikan oleh Presiden bahwa negara ataupun pemerintah siap dalam situasi apapun. Yang ketiga memang kita ditegaskan non-blok ya sebagaimana politik luar negeri bebas aktif kita kalau dalam bahasa Presiden hari ini good policy neighborhood. Jadi pemerintah ataupun presiden tidak memihak blok manapun, tapi pemerintah berperan aktif di poros manapun, menghargai kekuatan dunia manapun, agar kita bisa tetap ya survive, agar kepentingan nasional kita bisa terlindungi dengan maksimal. Nah yang keempat saya juga melihat bahwa ini bagian dari bagaimana presiden memberikan ya semacam mitigasi awal kemungkinan kita menghadapi ya krisis ataupun resesi, tapi dengan solusi-solusi tentunya. Sehingga ketika itu terjadi masyarakat siap ya merespon dalam segala aspek kehidupan kebangsaan kita, seperti itu tidak kagetan, tidak kebingungan ya, artinya arahnya jelas macam itu ketika misalkan ya stok BBM kita dalam tanda petik ada batasan jumlah hari katakan 20 betul. sampai 25 hari. Pemerintah sudah mengimpor itu dari banyak negara, apakah dari Afrika, apakah dari Amerika, apakah dari negara Timur Tengah, semacam itu. Sehingga ini bukan lagi sebuah kekhawatiran, belum lagi kita punya energi alternatif. Tadi ya, tumbuh-tumbuhan, apakah itu dari sawit, apakah itu dari ya singkong, apakah itu dari misalkan sumber tenaga surya, angin dan seterusnya. Jadi saya melihat ada antisipasi solusi dan itu penting supaya masyarakat kita tenang dan fokus menjalani hari-harinya ya menjelang Lebaran ini. Mungkin Betul. sebagai pengantar begitu Mas Beni. Baik, tadi Anda menyebut berarti memang ada 4 ya, Pak Agung, dan salah satunya adalah Ya. ini suatu yang penting, ini adalah bagian dari mitigasi awal. Berarti, apakah Anda melihat juga bahwa Presiden Prabowo juga melihat bahwa ini mungkin akan berlangsung cukup lama begitu, jadi kita harus benar-benar siap menghadapi ini semua? Iya, durasinya kita tidak akan pernah tahu, Mas Beni ya, karena kan kemarin kita lihat di Ukraina masih perang sampai sekarang. Betul, Tiba-tiba ada Presiden Venezuela diambil paksa oleh Mr. Trump semacam itu. Sekarang tiba-tiba ada perang di Iran. Nah, kita nggak tahu situasi ini seperti apa ke depannya. Tapi yang jelas Presiden penting menyampaikan pesan kepada publik secara umum bahwa situasi dunia yang tidak pasti ini harus kita respon dan betul. apapun kejadiannya kita nggak ada soal gitu. Kita siap untuk merespon itu dan pada ujungnya ya kepentingan nasional kita terlindungi, kesejahteraan masyarakat tidak terganggu. Walaupun pasti ada eksesnya, walaupun pasti ada resiko-resiko terbaik, menengah ataupun terburuk kita terima, tapi Betul. efeknya sampai ke Indonesia itu tidak terlalu signifikan, Mas Beni, seperti itu. Baik, berarti memang tidak terlalu signifikan, tapi tadi juga, Presiden Prabowo kan juga menyampaikan bahwa ini Ya, adalah kondisi yang penuh dengan ketidakpastian begitu dan juga ada dinamika yang, betul. mungkin cukup berbahaya begitu ya, seperti Anda menyebut juga seperti Ukraina juga Ya, masih belum selesai sampai sekarang. Nah, kalau Anda melihat sebenarnya, seberapa berat sih sebetulnya dampak yang bisa dialami oleh Indonesia, Pak Agung? ya, ya, misalkan soal energi saja hari ini Selat Hormuz ya ada blokade semacam itu yang efeknya kepada harga minyak dunia yang kemarin sempat menyentuh harga 110 sampai 113 dolar per barrel. Sementara asumsi ya di APBN kita ya minyak dunia itu di kisaran 70 mungkin sampai 80 US dollar per barrel. Nah, ini kan pasti akan memberikan kontraksi kepada
harga BBM kita yang mengikuti mekanisme pasar, Mas Beni ya. Betul. Asumsi Pertamax, Pertamax Turbo dan seterusnya gitu. Jadi ini harus dikondisikan, diadaptasikan dalam hal yang lebih jauh supaya tidak membuat harga-harga 9 bahan pokok kita naik nanti. Ya Betul. termasuk misalkan ya Pertalite katakan disubsidi, tapi sampai berapa kuat pemerintah mensubsidi kalau misalkan kenaikan terus terjadi semacam itu. Iya. Nah, yang kedua, Bang, perlu disiapkan semacam stimulus ekonomi. Saya sering menyampaikan untuk kelas bawah, misalkan BLT-nya ditambah. Untuk kelas menengah, misalkan ya mungkin karena mau mudik ini tolnya bukan hanya diskon 30%, tapi kalau bisa gratisin, Mas Beni ya. Baik, Ataupun token ini listriknya ya dapat potongan juga misalkan untuk kelas menengah. betul. Untuk kelas atas ada relaksasi untuk pajak ya supaya pebisnis kita tetap bisa ya survive, tetap bisa melanjutkan usahanya dengan kondusif. Jadi stimulus-stimulus semacam itu saya kira solusi untuk memastikan ekonomi kita tetap tumbuh walaupun mesti ada kontraksinya ya. Walaupun misalkan pasar hari ini juga tidak dalam kondisi baik, tapi Iya. minimal mereka punya harapan terhadap kondisi dalam negeri bahwa kita tetap bisa ya melangsungkan kehidupan kita sebagai sebuah bangsa yang kokoh, yang kuat, yang besar semacam itu. Baik, Pak Agung, ini menarik sekali, terutama sebentar lagi Ya, kita juga akan memasuki masa-masa mudik juga dan juga ada lebaran begitu dan butuh banget stimulus seperti yang tadi Anda bilang. Nah, kalau tadi stimulus itu bisa jadi sesuatu yang membantu sampai dengan saat ini, menurut Anda apakah stimulus ini bisa jadi jangka panjang begitu kalau nanti perang ini berlangsung cukup lama, Pak Agung? iya, pasti ya, Mas ya, stimulus akan terus dibutuhkan kalau situasi-situasi ya ekstrim atau force major semacam perang ya, itu masih mengemuka gitu. Sehingga memang pemerintah perlu merelaksasi anggaran-anggaran yang selama ini misalkan diperuntukkan untuk program-program ya populis misalkan yang mungkin bisa jadi dikurangi untuk ya memberikan subsidi kepada masyarakat supaya ya ekonomi kita tetap tumbuh karena biar bagaimanapun pemerintah hari ini mesti punya keterbatasan sumber daya anggaran ya, sehingga perlu mencari ya alternatif-alternatif sehingga ini tetap bisa ditopang dengan maksimal. Nah, Betul. yang kedua memang juga bisa mengejar para ya koruptor-koruptor yang mencolong yang tadi di pidato Pak Presiden juga sempat disampaikan supaya ya kerugian negara bisa dialihkan untuk membantu pembiayaan bagi publik kita secara keseluruhan. Hal lain saya kira kita juga bisa mendorong ya ekonomi-ekonomi alternatif seperti ekonomi kreatif, ya kemudian ekonomi yang basisnya itu lebih bersifat yang terbarukan ya Mas ya. Kita harus lirik, kita harus mempercepat supaya ketergantungan kita terhadap ya sumber daya energi fosil itu bisa semakin minimalis seperti Betul. itu. Baik, lalu, Pak Agung tadi juga Ya, Presiden Prabowo ini juga sempat mengucapkan akan, memberikan taklimat begitu. Nah, kita ya. belum tahu nih taklimat ini apa ini. Nah, kira-kira ini bisa jadi, untuk menenangkan juga kah atau bagaimana menurut Anda? Ya, saya kira ini bagian dari itu ya, menenangkan masyarakat, memberikan rasa aman, optimis bahwa kita sebagai bangsa siap menghadapi situasi apapun. Dan saya berharap taklimat itu bisa sifatnya teknis dan strategis juga, supaya masyarakat tahu langkah-langkah apa yang bisa mereka lakukan. Misalkan situasi apakah ekstrim, moderat, biasa-biasa saja terjadi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Betul. Apa antisipasi yang dilakukan pemerintah secara ekonomi, secara politik, secara militer misalkan, secara hukum dan seterusnya supaya apa? Masyarakat punya guidelines ketika mereka menghadapi itu dalam kehidupan mereka sehari-hari gitu. Jangan sampai ini tidak terejawanta. Terlepas nanti presiden misalkan menyampaikan arahan sifatnya umum, tapi para menteri, para menko harus membreakdown itu sampai ke level teknis, Mas Beni ya, supaya masyarakat Iya. jelas harus apa dan bagaimana supaya apa? Supaya kita siap ya dalam situasi apapun dan langkah-langkah yang kita ambil benar-benar terukur sesuai dengan arahan dari para ahli yang memang selama ini concern ya dalam situasi-situasi seperti sekarang seperti itu. Baik, lalu Pak Agung tadi di awal tadi Ya, ada menyebut ada 4 hal yang penting yang disampaikan, oleh Presiden Prabowo begitu dan salah satunya adalah persatuan kesatuan begitu dan saat ini tadi juga Anda menyebut, rakyat juga masih menunggu bagaimana taklimat dari Presiden Prabowo sendiri. Dan kira-kira ya. saat ini apa yang harus dilakukan oleh rakyat Indonesia sendiri, menghadapi situasi yang, saat ini masih belum pasti begitu Pak Agung? Iya, selama pemerintah masih menjamin ya soal energi, soal pangan ya, soal-soal yang lain, saya kira kita ya melangsungkan aktivitas sehari-hari kita, ekonomi kita sebagaimana biasa.
justru dengan kondisi seperti sekarang kita harus meningkatkan ya, keekonomian, ya apapun lah konsumsi kita supaya tidak ada yang terganggu ya. Apapun itu soal misalkan kita ingin belanja untuk kebutuhan pakaian, untuk kebutuhan sembako, pangan semacam itu, untuk misalkan beli kue lebaran dan seterusnya itu tetap sebagaimana biasa kita lakukan ya, tetap diteruskan supaya konsumsi ini bisa menumbuhkan ataupun menggerakkan ekonomi kita karena selama ini itu yang menopang ya kehidupan ekonomi kita sebagai sebuah bangsa. Yang kedua memang suka atau tidak ya masyarakat diajak untuk lebih bijak mengelola keuangannya Mas Beni ya Oke, supaya lebih hati-hati ya lebih terukur, lebih apa ya lebih prediktif ya supaya mereka siap ya ketika menghadapi situasi-situasi apakah resesi, apakah situasi krisis seperti itu. Karena bantalan sosial dari pemerintah kan terbatas. betul. Ya mereka juga harus menyiapkan bantalan secara rumah tangga ataupun individual supaya ya mereka tetap bisa menjalani kehidupannya dengan maksimal semacam itu dan ini semua bisa terjalin ketika memang dari pemerintah ataupun dari masyarakat terus melakukan komunikasi secara intensif ya melewat tokoh-tokoh masyarakat seperti itu. Nah, yang ketiga ya warga jaga warga. Inilah kearifan sosial Warga jaga kita. warga. Kebesaran ya kebesaran bangsa kita sampai hari ini kita punya value, punya etos gotong royong semacam itu bisa menjadi sebuah soko guru ataupun nilai-nilai yang bisa tetap membuat bangsa kita bertahan dan besar dan bisa tetap survive hingga sekarang. Dan kita sudah cukup sukses melewati itu beberapa waktu sebelumnya ketika pandemi COVID-19, Mas Beni ya. Betul. Jadi saya merasa melihat kegotong royongan ini perlu ditumbuhkan lagi, apalagi ini ada momen Ramadan, Lebaran semacam itu di mana kolektivitas kita sebagai sebuah bangsa terrealisasi terbingkai dengan cukup rapi dari waktu ke waktu seperti itu. Baik, ini harus digalakkan kembali ya berarti ya, warga jaga warga. Baik, terima kasih Ya, banyak Pak Agung Baskoro sama-sama sudah Mas Beni. bersama dengan kami siang hari ini. Semoga kita harapkan juga perang bisa segera usai dan tidak ada dampak signifikan yang Amin. sampai ke negara kita. Terima kasih banyak Pak Agung.